guru besar bukan partisan. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh meminta. Gerakan Moral Civitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi bergulir layaknya bola salju. Tercetus dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, kampus alma mater Jokowi sendiri yang berjuluk Kampus Kerakyatan, seruan kepadanya kemudian datang bergelombang dari kampus-kampus seantero tanah air. Ada beberapa peristiwa dan langkah Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang sebagai sikap negarawan serta kepala negara yang mestinya berpijak pada semua golongan dan kepentingan rakyat. Namun, ada dua yang paling menonjol. Pertama, proses lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kedua, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dan boleh juga berkampanye di pemilu. Gerakan dari kampus-kampus tersebut bukan main-main karena para guru besar juga berada di deretan penyeru, bahkan di barisan terdepan. Mereka bukan sekadar mengkritik, melainkan juga menyodorkan fakta-fakta sikap Joko Widodo yang mengusik kewarasan berdemokrasi berdasarkan perspektif keilmuan dan nurani pendidik. Istana lewat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana lantas bereaksi. Ari menilai ada upaya mengorkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral. Dikatakannya pula, strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam kontestasi politik. Maka, wajar bila para profesor yang memimpin seruan Moral Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo merasa tersinggung. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Susi Dwi Haryanti menantang Ari menyodorkan bukti atas klaimnya itu. Pernyataan Ari memang sangat disayangkan. Malah bisa disebut sebagai pelecehan terhadap para guru besar. Jangan-jangan dalam pandangan istana, di balik semua sikap dan kritik kepada Presiden Joko Widodo, ada kepentingan elektoral kubu tertentu. Boleh dibilang itu pengakuan bahwa Joko Widodo juga mempraktikkan strategi politik partisan. Peringatan dan kritik yang datang bertubi-tubi mestinya membuat Presiden Joko Widodo sadar. Seruan Moral Civitas Akademika bukan sesuatu yang pertama. Sebelum mereka, sudah banyak tokoh bangsa yang menyeru Joko Widodo agar tidak terus menabrak etika bernegara dan berdemokrasi. 3 hari sebelum Civitas Akademika UGM menginisiasi petisi peringatan kepada Joko Widodo, PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mencabut pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye. Kemudian di hari yang sama dengan keluarnya pernyataan dari kampus UGM, sejumlah tokoh yang menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Di situ, cendekiawan Komarudin Hidayat mengingatkan bahwa posisi KPU lebih tinggi daripada Presiden. Tersirat pesan kepada KPU agar tidak menjadi instrumen untuk memuaskan nafsu penguasa. Sebelumnya lagi, sederet tokoh bangsa juga silih berganti menyampaikan seruan moral kepada kepala negara. Gelombang kritik dari para tokoh hingga kampus sekaligus memperlihatkan betapa pengawasan dari lembaga yang mengemban amanat konstitusi, mulai dari DPR hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah lumpuh. Masyarakat sipil terpaksa mengambil alih. Sayangnya, reaksi pihak istana terhadap gema tobat moral yang diserukan kampus menunjukkan belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo menggubris gelombang kritik terhadapnya. Publik masih berharap kali ini Presiden Joko Widodo segera sadar, alih-alih terus eksis dalam gelembung halusinasi yang memandang semua pengkritik sebagai partisan. Bagaimanapun juga, Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat. Selayaknya, Presiden Joko Widodo mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya dengan moral bernegara yang tegak. Itulah bentuk penghormatan kepada rakyat dari seorang negarawan yang terhormat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.